Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Marta dan rekan-rekan peserta kuliah pengolahan citra. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan paparan mengenai face recognition. Presentasi kali ini dibagi menjadi beberapa subbagian, yaitu pendahuluan, persyaratan, metode, dan kesimpulan. Kemajuan perangkat lunak pengenalan wajah dan perangkat keras yang tersedia telah meningkatkan kecepatan dan power mesin pengenalan wajah yang dapat beroperasi saat ini. Saat ini, sistem face recognition mampu mendeteksi dan mengidentifikasi puluhan dan terkadang bahkan ratusan wajah secara bersamaan. Pengenalan wajah menjadi aset keamanan penting untuk ruang publik seperti mal, bank, bandara, dan rumah sakit, di mana banyak individu yang dapat masuk secara bersamaan. Untuk menghasilkan analisis pengenalan wajah yang baik, maka penting untuk menyiapkan lingkungan pengambilan gambar dengan benar. Selain kualitas lensa dan kamera, ada faktor eksternal seperti kondisi pencahayaan, sudut, dan perilaku alami manusia yang harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan keberhasilan keseluruhan desain sistem pengenalan wajah dan analisis video. Berikut akan kita bahas beberapa faktor tersebut. Untuk face detection, misalnya menggunakan CCTV, maka masalah dengan pemasangan CCTV di langit-langit adalah penggunanya tidak cocok untuk sudut pandang ke bawah atau dikenali sebagai slant angle. Performa face detection akan menurun karena slant angle yang besar karena wajah dapat terhalang oleh dahi atau topi orang yang dideteksi wajahnya. Sudut kemiringan yang ke arah bawah sebenarnya cenderung lebih mudah dibandingkan yang slant angle yang dari atas ini. Tetapi tentunya face recognition akan memberikan hasil terbaik saat kita menggunakan kamera setinggi mata atau eye level. Nah, untuk misal kamera CCTV yang dapat digunakan untuk face detection itu bisa berupa high-end kamera, jadi kameranya jangan yang jelek-jelek banget gitu ya. Lalu itu bisa kamera dengan 2 megapiksel IR aja dan dengan varifocal lensnya 2,8 hingga 12 mm sehingga penyesuaian dapat dilakukan jika diperlukan. Lalu bisa juga ditambahkan PTZ yang digunakan untuk pengaturan awal sehingga pan, tilt, dan zoom-nya dapat disetel. Diharapkan kameranya juga mampu untuk ability to combat external glare, misalnya itu glare yang berasal dari sinar matahari ketika pemposisian kameranya itu di luar ruangan. Lalu ada ability to combat dark conditions jika kamera diposisikan pada ruangan yang minim cahaya. Dan untuk kecepatan FPS yang direkomendasikan yang dijalankan kamera itu sebenarnya sangat bergantung pada lingkungan dan kasus penggunaan. Misalnya kita ingin menangkap wajah orang yang datang dari checkpoint di bandara, maka perlu diketahui seberapa cepat orang tersebut bergerak. Misalnya apakah orang tersebut berjalan atau berlari. Nah, kecepatan rata-rata berjalan adalah itu 1 mil setiap 15-20 menit. Jadi seberapa orang tersebut bergerak itu merupakan faktor penentu FPS yang paling cocok untuk face detection dalam kasus penggunaan tertentu. Umumnya untuk seseorang berjalan normal maka dapat digunakan itu 8 fps dan untuk pendeteksian orang yang berlari itu menggunakan 25 fps. Biometric face recognition standard yang relevan untuk penggunaan CCTV sebagai face detection itu ada standar biometrik yang menjelaskan aturan umum, arahan dan fitur mengenai data input biometrik seperti gambar wajah. Format pertukaran data itu adalah satu dari 4 jenis utama standar biometrik dan hal tersebut menentukan konten dan format presentasi untuk pertukaran data biometrik. Persyaratan citra yang akan diolah bisa merujuk pada ISO IEC 1994445 dan ANSI INC ITS 385 tahun 2004.
Nah, standar ini menggambarkan contoh posisi wajah yang tepat dalam sebuah gambar. Standar ini berisi jarak dalam piksel yang dari suatu gambar dengan ukuran 320 kali 240. Dan pada standar ini juga ada persyaratan rotasi kepala, yaitu harus kurang dari 5 derajat dari frontal ke segala arah. Standar ini juga mencakup rasio lebar ke tinggi citra yang harus berjarak antara 1,25 hingga 1,34. Rincian tentang penggunaan yang tepat dari norma-norma biometrik ini ada ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Jadi ini adalah norma biometrik berdasarkan standar tadi, ada rasio tinggi dan lebar citra, ada rotasi kepala pada citra tersebut, serta norma-norma lainnya. Lalu standar lain yang relevan dengan CCTV itu adalah EN 50132 Part 7, di mana standar ini menggambarkan ukuran minimum objek yang direkomendasikan, dalam hal ini adalah manusia, untuk proses deteksi wajah. Maka objek harus menempati setidaknya 50% dari tinggi layar. Lalu untuk secara tepat mengidentifikasi objek manusia, maka objek harus menempati setidaknya 120% dari tinggi gambar, dan representasi ukuran objek itu ditampilkan pada gambar ini. Ya, paper ini menganalisis keandalan sistem real time untuk deteksi wajah dengan pengenalan dari gambar beresolusi rendah. Dan paper ini membandingkan berbagai teknik deteksi wajah untuk menganalisis persyaratan minimum untuk resolusi gambar wajah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengenalan wajah dapat dilakukan dengan benar, bahkan untuk gambar dengan resolusi 21 kali 21 piksel. Artinya, orang-orang pada citra dapat dikenali dari jarak yang jauh, misalnya beberapa meter, itu dengan menggunakan sistem pemantauan dasar. Pada paper yang sebelumnya itu analisis pengenalan wajah menggunakan perangkat lunak berbasis MATLAB. Program ini menggunakan algoritma berdasarkan PCA, yaitu Principal Component Analysis, yang disebut juga eigenfaces. Jadi vektor eigen yang ditentukan oleh PCA tersebut itu disebut dengan eigenfaces ketika PCA digunakan untuk menganalisis gambar wajah. Pengenalan wajah berdasarkan nearest class sesuai dengan penomoran yang ditetapkan di awal untuk masing-masing foto. Nah, sistem ini dibangun untuk operasi dalam dua mode, yaitu real-time dan batch processing. Blok sederhana dari software yang mereka bangun itu adalah sebagai berikut. Pada mode real-time, kita dapat memperoleh gambar dari webcam atau kamera USB standar dan mengenali wajah orang yang ada di depan kamera tersebut. Untuk mengcounter masalah di mana citra yang diperoleh dalam palet warna YUV, maka itu dilakukan prosedur konversi otomatis atau color space conversion, yaitu dari YUV ke RGB. Operasi selanjutnya yang dapat dilakukan dalam metode ini adalah noise reduction, deteksi wajah dalam gambar, dan juga penghapusan latar belakang dengan tujuan untuk mengurangi area pemrosesan serta waktu perhitungan. Gambar yang memasuki pangkalan data harus dalam ukuran yang sama. Jadi ROI-nya dikurangi sehingga gambar wajah diskalakan ke resolusi 100 kali 120 piksel. Untuk mode pemrosesan batch itu memberikan dua kemungkinan, yaitu membuat citra dari database dan menyimpan hasilnya dalam format Excel, dan kemudian atau sejumlah frame tertentu dapat direkam dari kamera dan hasilnya tersebut disimpan dalam format Excel. Dari paparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil face recognition seperti kamera, setup sistem seperti sudut tangkap citra, pencahayaan, dan lain-lain. Lalu face recognition dapat bekerja dengan baik dengan resolusi cukup kecil, yaitu 21 kali 21 piksel, di mana nilai ini lebih kecil dari nilai yang ditentukan oleh standar yang disebutkan sebelumnya.
Sekian paparan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.